Yang terhormat Bapak Kepala SDN Negeri Bundaran, Bapak Mulyono SPD MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Bundaran. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat hidayah kenikmatan sehingga kita bisa melaksanakan diseminasi budaya positif di SD Negeri Bundaran dengan keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Semangat? Alhamdulillah lebih semangat. Bapak Ibu yang selalu berbahagia, sebelum kita mulai acara kali ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah menjadikan acara kita ini menjadi berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, saya mau meminta izin untuk menyampaikan diseminasi budaya positif di SD Negeri Bundaran. Pemahaman konsep. Pertanyaan pemantiknya, apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak? Ya, ada yang setuju, ada yang tidak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif memberi seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, dan meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju tidak? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oh iya. Ya, ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, lebih baiknya kita akan mengulas lagi pembahasannya ya. Konsep pemahaman budaya positif. Yang pertama itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada perubahan paradigma, kegiatan pengepalan tangan. Coba Bapak dan Ibu guru menggenggam tangannya. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan Anda, di dalam kepal tangan Anda ya. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda ya, karena begitu penting untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, menggoda, bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba teman ya, apa yang terjadi? Terus dalam kegiatan ini sebenarnya siapa yang memegang kendali? Diri sendiri. Ayo, siapa?
Nah, iya. Nah, pastinya tidak membuka kepalan tangan karena instruksi dari awal adalah di dalam kepalan tangan tersebut ada sesuatu yang sangat berharga. Nah, dalam kegiatan ini yang memegang kendali adalah si pengepal atau diri sendiri tadi ya. Dia bisa mempertahankan kepalannya maupun membukanya sesuai dengan keinginan si pengepal tangan tersebut. Sama seperti kita sebagai guru, kita adalah si pemegang kendali bagi murid walaupun mereka harus merdeka tanpa pasangan, tetap kitalah yang akan menuntun dan mengarahkan mereka ke hal-hal yang positif. Nah, perubahan paradigma teori kontrol itu ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respons. Siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat juga gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang. Nah, di sini itu perubahan paradigmanya ya. Makna disiplin itu sendiri, ya. Kata disiplin berasal dari bahasa lain disiplin, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Konsep kedua, teori motivasi. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini yang menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, menjadikan murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Hal ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, kalau mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu mengakibatkan murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Hal ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kalau menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, ini murid melakukan
Sekarang konsep 3, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Menurut dosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hal-hal sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Dalam pembentukan keyakinan kelas ini ada beberapa tahap. Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Yang keduanya berupa pernyataan universal. Tahap yang ketiga dibuat dengan bentuk positif. Tahap yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Tahap 5 sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Tahap 6 semua warga kelas atau sekolah dilibatkan membuatnya. Nah, di sini kelas 5 sudah ada membuat keyakinan kelas 5 di SD Negeri Bundaran yang telah disepakati oleh anak-anak. Yang pertama, siswa dapat datang tepat waktu. Yang kedua, membaca doa dan sebelum dan sesudah pelajaran. Yang ketiga, melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Yang keempat, memakai seragam sesuai aturan. Yang kelima, dilarang menyontek saat ulangan. Yang keenam, berperilaku dan bertutur kata yang sopan serta saling menghargai. Konsep yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang keduanya, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kebebasan. Ketika siswa atau murid kita melakukan hal-hal yang menyimpang dari nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan itu, dikarenakan bahwa siswa itu telah gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Itu 5 kebutuhan dasar manusia itu menurut Dr. William Glasser dalam Choice Teori Kebutuhan Manusia. Nah, yang pertama ini tadi tentang kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya rumah, kesehatan, makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, perasaan aman. Yang keduanya, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima orang lain. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang
menjadi bagian dari suatu kelompok. Keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Selanjutnya, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan seseorang dengan kekuatannya untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Keinginan untuk meninggalkan pengaruh anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi. Ia ingin menjadi pemimpin dan suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan akan merasakan kecewa jika melakukan sebuah kesalahan. Kebebasan. Kebebasan ini. Iya. Kebebasan ini yang sangat menarik dan pasti disenangi. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, selanjutnya kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kita juga wajib ya memberikan rasa senang kepada orang lain atau anak didik kita. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa senangnya. Kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain bermain saat mereka bermain. Mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Nah, lalu bagaimana peran kita sebagai guru? Nah, baik, peran guru, tugas kita adalah mencari tahu dulu latar belakangnya. Karena biasanya anak-anak yang seperti itu berarti kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jangankan anak-anak kita, juga sebagai orang tua dewasa, kita adalah kebutuhan dasar yang terpenuhi, tidak terpenuhi, kita akan gelisah. Begitu juga anak-anak. Ini sudah pada capek ya mendengarnya. Yuk kita ice breaking dulu. Ice breaking dulu. Kita ngapain ini? Iya. Yuk, biar lebih semangat kita ice breaking. Lakukan apa yang saya ucapkan ya. Harus konsentrasi. Kalau tidak
konsentrasi bau. Baru apa ya? Iya. Ya Bapak Pak Jo. Oh iya, bau terasi katanya Pak Jo. Iya. Oh iya. Coba lakukan apa yang saya ucapkan ya. Kita konsentrasi, yang tidak konsentrasi bau terasi. Ya. Lakukan apa yang saya ucapkan ya. Tangannya ke atas. Tangannya ke atas, terus ke atas. Iya Pak, konsentrasinya masih hebat ya. Yuk, tangan kedua ke atas. Tangan kedua ke atas, ke samping, ke atas. Iya. Diputar-putar. Lebih cepat diputar-putar. Lebih cepat diputar-putar. Lebih cepat diputar-putar. Pegang jago. Ayo, pada. Jago. Ayo, siapa yang masih keliru nih? Iya. Nah. Iya, ayo lagi ke atas. Lebih kencang lagi putarnya. Tangan dua. Lebih kencang lagi. Lebih kencang lagi. Stop. Iya. Lagi pegang telinga. Telinga. Terima kasih, semua masih bersemangat dan konsentrasi ya. Sekarang lanjut ke konsep 5, yaitu 5 posisi kontrol. Posisi kontrol program yang dikembangkan dalam penerapan disiplin positif dengan tujuan agar kita sebagai pendidik dapat mengenali diri kita. Nah, di sini nanti akan ada video 5 posisi kontrol. Coba Bapak dan Ibu guru perhatikan. Kalau yang ini nanti posisi penghukum. Coba lihat videonya. Coba perhatikan Bapak Ibu guru, di sini ada video yang menyangkut 5 posisi kontrol ya, yang ini sebagai penghukum. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula.
Selanjutnya posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Sekarang posisi sebagai teman, posisi teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah, sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Sekarang posisi pemantau. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren, Nah, kalau yang ini posisi sebagai selamat pagi, manajer. Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya.
Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, di sini ada video yang menggambarkan 5 posisi kontrol yang telah Bapak Ibu guru saksikan. Nah, 5 posisi kontrol guru tersebut yang pertama tadi sebagai apa? Penghukum. Terus yang keduanya membuat rasa bersalah, yang ketiganya pemantau, keempat sebagai teman, terus kelima sebagai manajer. Penghukum biasanya ini dengan mengucapkan bernada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, membentak. Dampaknya, anak-anak itu nanti akan menjadi pendiam, dendam, benci, atau tidak suka dengan gurunya. Hukuman berupa psikis maupun fisik. Dengan nada suara lembut, tenang, namun kata-kata menyalahkan murid, seolah murid yang salah dan gurunya menderita. Dampaknya murid merasa gagal dan rendah diri serta cenderung menarik diri dari lingkungan. Sebagai teman, dengan suara ramah, akrab, bersenda gurau untuk menghangatkan suasana, murid merasa aman dan nyaman. Dampaknya, murid akan bergantung pada satu orang, kurang mandiri dan tidak dapat berpikir untuk diri sendiri. Pemantau, suaranya dengan nada datar, tidak emosi serta tidak bernada tinggi, sesuai dengan peraturan dan konsentrasi. Memantau saat menerima sanksi. Dampaknya, murid akan memikirkan hadiah dan konsekuensinya tanpa memikirkan hal baik yang dituju. Manajer, suara netral, tidak emosi serta tidak bernada tinggi, mengajukan pertanyaan untuk membuka pikiran murid, membimbing, memecahkan masalahnya sendiri. Dampaknya, murid mandiri, bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Nah, sekarang posisi kontrol apa yang Bapak Ibu pilih? Tadi waktu pertama ada pertanyaan pemantik tentang hukuman. Setelah menerima pemaparan dari saya ini, bagaimana menurut Bapak dan Ibu guru? Posisi apa? Posisi kontrol apa yang dapat kita pilih? Iya, betul. Setelah melihat video tadi, manajer yang paling bagus untuk diterapkan. Nah, dengan memilih posisi kontrol yang terbaik di antara 5 posisi kontrol, yaitu manajer, karena posisi manajer itu adalah posisi kontrol yang ideal karena 1. Memberikan solusi
kesempatan kepada siswa untuk bertanggung jawab. 3. Tidak berdampak buruk. Maksudnya, dia tidak mengalami sakit hati, tidak putus asa, sehingga membangkitkan siswa untuk berubah menjadi lebih baik lagi, sehingga terbentuknya budaya positif. Tepuk tangan. Terima kasih jawabannya yang luar biasa ya. Tepuk tangan untuk Bu Retno. Tadi ya, setelah kita melihat video tadi, kita dapat memilih posisi apa toh yang kita pilih nanti ya, yaitu sebagai manajer ya, akan memberikan solusi, memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanggung jawab, terus dampaknya juga tidak buruk, maksudnya tidak dapat merasakan sakit hati atau kecewa atau dendam atau putus asa seperti itu ya. Nah selanjutnya, dalam memahami 5 posisi kontrol kita sebagai guru adalah salah satu cara untuk mewujudkan budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah agar menghasilkan peserta didik yang memiliki karakter yang berprofil pelajar Pancasila. Nah sekarang yang keenam, konsep yang keenam yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah segitiga restitusi ini yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Restitusi ini dikembangkan oleh pakar pendidikan yang bernama Diana Goshen berdasarkan teori kotor Dr. William. Restitusi adalah proses dialog antara guru atau orang tua bersama murid agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Menitik pada posisi kontrol guru sebagai manajer. Aspek yang dikembangkan murid adalah aspek intrinsik, sehingga penanaman nilai kebajikan akan tumbuh dan menjadi kebiasaan-kebiasaan sehingga tumbuh karakter yang baik. Nah ini tadi ya segitiga restitusinya itu. Yang pertama tadi apa? Menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, tidak mengkritik kesalahan siswa saat siswa mengalami identitas gagal. Pernyataan suatu kesalahan adalah hal yang wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, mengenali tujuan murid dan kebutuhan murid untuk memperbaiki hubungan. Pernyataan, kalau bisa saja melakukan hal gegabah lebih dari ini, kamu melakukan ini pasti ada alasannya. Nah, sekarang menanyakan keyakinan. Setelah divalidasi dan stabil, maka siap dikaitkan dengan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pernyataan yang pertama sebagai keluarga atau kelas. Apa yang kita yakini di kelas tersebut ya. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dalam keyakinan tersebut. Seperti apa gambaran ideal kelas menurutmu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, coba perhatikan ini. Bersifat
Mbak Siva pada waktu upacara bendera memakai sepatu warna putih? Iya, Bu. Apakah diperbolehkan memakai sepatu warna putih ketika upacara bendera? Tidak, Bu. Baiklah, di sini Bu Guru tidak akan menyalahkan kamu. Mari kita bersama mencari penyelesaian masalah ini dan memperbaikinya. Iya, Bu. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas. Apa yang telah kita sepakati bersama dalam keyakinan tersebut? Kami harus memakai sepatu warna hitam, baik dalam kegiatan upacara maupun di hari-hari biasanya. Tentu kamu mempunyai alasan mengapa kamu memakai sepatu warna putih. Iya, Bu. Sepatu saya yang hitam dicuci itu Baiklah. Untuk memperbaiki kesalahanmu, apa yang akan Mbak Siva lakukan? saya akan bilang sama Ibu kalau mencuci sepatu saat itu, dan saya akan selalu memakai sepatu warna hitam saat upacara dan di hari-hari biasanya. Baiklah, Mbak Siva telah memahami keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Semoga Mbak Siva bisa menjadi siswa yang lebih baik dan bertanggung jawab. Iya, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Nah, Bapak Ibu sudah melihat video ini, video tadi ya. Nah, ini itu contoh untuk merestitusi siswa, ya. Nah, ingat Bapak Ibu, ya, dalam melakukan restitusi, yang pertama itu perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan kesepakatan kelas. Kesediaan untuk memperbaiki kesalahan, pemecahan masalah harus relevan, adanya usaha untuk memperbaiki masalah, perlu menanyakan waktu kapan akan memperbaiki masalah tersebut. Lanjut, Pak. Nah, kesimpulannya, ya, dengan memahami segitiga restitusi diharapkan kita sebagai pendidik dapat memposisikan diri sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid lebih percaya diri, bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Halo. Nah, jadi kesimpulannya, dengan memahami segitiga restitusi, diharapkan kita sebagai pendidik dapat memposisikan diri sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid lebih percaya diri, bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Ayo lanjut, Pak Aziz. Nah, dari tadi pemaparan saya ya tentang diseminasi budaya positif. Sekarang kita merefleksikan dari awal hingga akhir ya. Coba Mbak Nurul sekarang masuk. Kesimpulan, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah butuh proses yang melibatkan berbagai pihak di sekolah, tidak bisa dilakukan sendiri. Mari kita bergandengan tangan, saling mendukung, saling berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita, demi anak kita, demi bangsa kita. Mari kita sama-sama saling belajar memposisikan diri kita, saling belajar memahami kebutuhan dasar peserta didik kita. Mudah-mudahan usaha kita untuk berproses menjadi lebih baik lagi dapat
sekali jawabannya ya Bu Nurul. Iya. Terima kasih ya Bapak dan Ibu Guru. Demikianlah acara hari ini, acara kita diseminasi budaya positif yang diselenggarakan di SD Negeri Bunteren. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Ya. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu Guru, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mengawali pelajaran, ya, kita membuat kesepakatan dulu atau keyakinan kelas. Ya. Nah, sebelum membuat itu juga kita menyanyi dulu anti bully, tahu? Tahu. Satu, dua, tiga. Saling sayang dengan teman.
Dibacakan iya. Tidak boleh pukul-pukulan. Sepakat? Sudah, Mbak Fidin maju. Coba dibacakan temennya. Menghargai pendapat teman. Boleh? Sepakat? Sepakat. Masukkan. Ayo Mas Tidak boleh buat gaduh. Iya. Tidak boleh membuat gaduh. Makan. Makan. Ada lagi yuk, siapa tunjuk jari? Ya, Mbak Zuna sini. Ya, dibacakan. Iya. Tidak boleh berbicara jelek. Tadi sudah apa belum? Belum. Sepakat? Sepakat. Jadi kalau berbicara itu yang baik, yang sopan gitu ya, sama teman, sama bapak dan ibu guru atau sama orang lain harus berbicara dengan baik, dengan sopan. Terus saya lagi, iya, pintar, amal, ya, Mas Akmal. Bacakan dulu. Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh bertengkar. Tadi sudah apa belum? Oh ya, sepakat? Oh ya, tempelkan. Ya, silakan duduk. Ya. Iya, Mbak Ayu. Ya. Bacakan. Tidak boleh membuli teman. Itu sama saja dengan yang mana? Tidak boleh mengejek ya. Itu ya, sepakat? Iya, ya, sudah ditempelkan. Nah, terima kasih. Ada lagi? Yo, Mas Holbi. Dibacakan dulu. Tidak boleh makan di kelas. Ya, tidak boleh makan di kelas. Sepakat? Sepakat. Tempelkan, silakan. Ayo, ayo Mas Ujen. Iya, tidak boleh apa tadi? Makan di kelas saat pelajaran. Tadi sudah apa belum?
Jadi kalau membuang sampah di tempat sampah. Sudah Pak belum tadi? Tempelkan ke kepala. Tempelkan. Pintar. Terus? Ya. Iya, iya. Tahu ya. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Ya, bagus. Tadi sudah? Belum. Ya, tidak boleh buang sampah di laci. Ini yang sama ya, berarti ya tidak boleh buang sampah di laci. Membuang sampah pada tempatnya. Gitu ya, ya. Terima kasih. Duduk. Terus ada lagi? Ayo yang sebelumnya, Mbak Hikmah, maju sini. Mbak Hikmah yang maju. Tidak boleh membuat gaduh. Sudah apa belum tadi? Sudah. Ya, terima kasih. Ada lagi ya, Mbak Talita sini. Ada, ayo. Oh ya, tidak boleh membuat gaduh. Ya, terima kasih. Yang belum siapa? Mbak Sipa. Sini. Tidak boleh membuang sampah di laci meja. Sama ya sudah ya. Sudah semua tadi sudah membuat pendapatnya atau membuat keyakinannya, kesepakatannya. Sudah? Sudah semua ya. Yuk kita baca bersama-sama. Bacakan dulu ya. Yang pertama untuk keyakinan kelas pada pembelajaran hari ini, yang pertama tidak boleh mengejek teman. Sepakat ya? Tidak boleh pukul-pukulan. Menghargai pendapat teman. Tidak boleh buat gaduh. Ya, sepakat. Tidak boleh berbicara jelek. Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh berbicara sendiri saat guru menjelaskan. Menggunakan seragam lengkap. Sepakat ya. Tidak boleh buang sampah di laci. Jadi kalau membuang sampah itu di tempat sampah. Nah, kita untuk awal pembelajaran kita sudah menyepakati ya keyakinan kelas kita bersama-sama. Sebelum kita tutup, kita nyanyi anti bullying dulu yuk. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling sayang teman-teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang teman-teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang teman-teman. Tetap semangat. Ya, untuk apa kesepakatan atau keyakinan kelas pada hari ini kita tutup dengan bacaan. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Mbak Yuna. Waalaikumsalam Bu Eri. Mbak Yuna, Bu Guru, lihat tadi kamu makan di dalam kelas dan membuang bungkus makanannya di dalam laci meja. Ya Bu, saya makan di dalam kelas dan membuang sampahnya di laci meja. Apakah diperbolehkan makan di dalam kelas dan membuang bungkus makanan di dalam laci meja? Tidak Bu. Baiklah, di sini Bu Guru tidak akan menyalahkan kamu. Mari kita bersama mencari penyelesaian masalah ini dan memperbaikinya. Ya Bu. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas. Apa yang telah kita sepakati bersama dan keyakinan tersebut. Kami harus makan di luar kelas dan membuang bungkusnya di tempat sampah Bu. Tidak boleh menyimpan dalam laci meja. Tentu kamu mempunyai alasan mengapa kamu makan di dalam kelas dan menyimpan bungkus makanan tersebut di dalam laci. Apakah kamu tidak bisa makan di luar dan membuang bungkusnya di tempat sampah? Ya Bu, saya takut terlambat mengikuti pelajaran Bu Guru. Jadi saya makan di dalam kelas dan segera memasukkan bungkusnya ke dalam laci meja. Untuk memperbaiki kesalahanmu, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan makan di luar kelas dan saya akan membuang bungkusnya di tempat sampah. Baiklah, kamu telah memahami keyakinan yang telah kita sepakati bersama. Semoga kamu bisa menjadi siswa yang lebih baik dan bertanggung jawab. Ya Bu, terima kasih. Semangat Mbak Yuna. Semangat. Halo Mbak Siva. Halo Bu Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik. Mbak Silva, Bu Guru tadi lihat Mbak Silva pada waktu upacara bendera memakai sepatu warna putih. Iya Bu. Apakah diperbolehkan memakai sepatu warna putih ketika upacara bendera? Tidak Bu. Baiklah, di sini Bu Guru tidak akan menyalahkan kamu. Mari kita bersama mencari penyelesaian masalah ini dan memperbaikinya. Iya Bu. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas. Apa yang telah kita sepakati bersama dalam keyakinan tersebut? Kami harus memakai sepatu warna hitam, baik dalam kegiatan upacara maupun di hari-hari biasanya. Tentu kamu mempunyai alasan mengapa kamu memakai sepatu warna putih. Iya Bu, sepatu saya yang hitam dicuci Ibu, belum baru. Baiklah. Untuk memperbaiki kesalahanmu, apa yang akan Mbak Siva lakukan? Saya akan bilang sama Ibu kalau mencuci sepatu saat libur, dan saya akan selalu memakai sepatu warna hitam saat upacara dan di hari-hari biasanya. Baiklah, Mbak Siva telah memahami keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Semoga Mbak Siva bisa menjadi siswa yang lebih baik dan bertanggung jawab. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isuna Ramaulia, SD Negeri Bundaran. Setelah saya mengikuti kegiatan restitusi yang dilaksanakan Bu Eri, saya menyadari kesalahan saya dan akan memperbaikinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Elisia Dara Puspita, kelas 5 SD Negeri Bundaran. Setelah saya mengikuti kegiatan restitusi yang dilaksanakan Bu Eri, saya menyadari kesalahan saya dan akan memperbaikinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Ais Giarto. Saya rekan kerja dari Ibu Eri Nurul Faizah, guru SD Negeri Bundaran. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan testimoni bagaimana telah mengikuti diseminasi budaya positif, tugas dari guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Demak. Adapun hal-hal yang menjadi pembelajaran bagi saya
bersama dengan Ibu Eri, yaitu menyampaikan tentang budaya positif di SD Negeri Bunderan yang menjadikan siswa lebih baik lagi, lebih bertanggung jawab, mandiri, dan dapat mengimplementasikan pendapatnya melalui keyakinan kelas yang dibuat oleh guru dan murid. Dengan keyakinan kelas yang dibuat siswa dan guru ini, siswa jadi lebih dihargai dan merasa dirinya dapat menyampaikan pendapatnya, sehingga siswa lebih semangat dalam melakukan budaya positif tersebut di lingkungan sekolah. Dan bagi guru-gurunya tentunya akan menjadi lebih paham tentang budaya positif yang dilaksanakan di sekolah, terutama di SD Negeri Bunderan. Saya kira cukup apa yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.